Semua aktivitas yang kita lakukan di bumi ini akan berdampak kepada lingkungan hidup di sekitar kita. Aktivitas ini dapat berupa pengembangan infrastruktur, kegiatan industri, pariwisata, dan bidang pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan. Bidang pekerjaan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar, contohnya pencemaran udara, pencemaran tanah, kebisingan, penumpukan limbah, kemacetan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dibutuhkanlah AMDAL atau analisa mengenai dampak lingkungan sebagai sarana kajian sebelum dilakukannya suatu pekerjaan agar terhindar dari dampak negatif yang dapat terjadi. AMDAL menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, Pasal 1 ayat kedua, adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pada kesempatan kali ini, kami akan meninjau salah satu bidang AMDAL, yaitu bidang pekerjaan umum terhadap operasional jembatan. Jembatan sendiri adalah suatu struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh sungai ataupun lembah. Jembatan Musi 6 yang menghubungkan Jalan Sultan M. Mansur, seberang Ilir dengan Jalan Paki Usman, seberang Ulu, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Jembatan ini diresmikan oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, pada Rabu 30 Desember 2020. Akses menuju jembatan ini dari titik kota memiliki estimasi waktu kurang lebih 15 menit. Dan juga, jembatan ini memiliki operasional jam sibuk pada pukul 8 hingga 10 pagi dan pukul 4 hingga 6 sore. Jembatan ini memiliki perbedaan tersendiri, yakni terdapat kurang lebih 1327 lampu LED yang menyala siang malam dan berbagai bentuk, dan jenisnya ini baru ada 3 di Indonesia. Memiliki panjang 925 meter dengan lebar 11,5 meter. Terdapat 2 lajur 2 arah, masing-masing dengan lebar 8,5 meter. Jembatan ini menjadi jembatan kelima yang membelah Sungai Musi di Kota Palembang. Sebelumnya telah ada Jembatan Ampera, Jembatan Ogan Kartapati, Jembatan Musi 2, dan Jembatan Musi 4. Dengan adanya Jembatan Musi 6 ini dapat mendorong pemerataan pembangunan baik di kawasan seberang Ulu maupun seberang Ilir agar menjadi lebih cepat, dan juga akan memberikan akses mobilitas yang lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu tempuh, jarak tempuh, dan dapat menjadi penghubung alternatif antara seberang Ulu dan seberang Ilir. Baiklah, selanjutnya kami akan mewawancarai masyarakat sekitar lokasi jembatan untuk mengetahui dampak operasional dari jembatan ini. Di sini sebelumnya mohon maaf dulu, boleh tahu dengan Ibu siapa? Vida Hardianti. Kalau boleh tahu udah tinggal di sini berapa lama, Bu? Kalau saya sih baru setahun setengah. Baru setahun setengah pindah Karena sini, Bu, ya? aslinya orang Medan. Oh, orang Medan. Nah, Bu, kan sudah 1,5 tahun, Bu, ya. Kebetulan jembatan Musi 6 ini kan baru dibuka itu 6 Januari kemarin, Bu. Baru beroperasi. Nah, kalau boleh tahu, Bu, dampak apa yang Bu rasakan terhadap beroperasinya jembatan Musi 6 itu sendiri, Bu? Mungkin sering macet ya, apalagi kalau jam-jam pulang kerja. Oh, jam pulang. Kalau minggu, paling macet aja gitu. Selain macet masih ada, Bu, dampak-dampak negatif atau positif yang Ibu rasakan? Kayaknya sih nggak ada ya. Paling macet itu aja gitu, karena kan agak jauh ke sana, jadi nggak terlalu ngaruh kalau ada tempat. Perubahan yang Ibu rasakan ketika jembatan Musi 6 itu beroperasi sama sebelum beroperasi apa, Bu, bedanya, Bu? Ya mungkin kan ya mempermudah kita aja gitu, maksudnya jalurnya itu lebih cepat, kita mau kemana itu bisa dari sini, mau ke Tagamuntung kan nggak jauh-jauh, nggak muter-muter lagi dari Ampera, dari sini bisa. Terakhir nih, Bu, harapan Ibu ke depan untuk jembatan Musi 6 ini, Bu?
Ya harapannya sih semoga memperlancar aja ya, maksudnya memperlancar ini sih, itu aja lah. Nah, baiklah Bu, terima kasih Bu sebelumnya telah. Baiklah, sekarang saya bersama salah satu dari narasumber kami. Kalau boleh tahu siapa namanya Kak? Nama saya Sabri. Baiklah, Kakak tinggal di daerah sini Kak atau cuma hanya pengunjung? Iya, kalau saya tinggal di sini. Sudah berapa lama Kak tinggal di sini? Mungkin udah 20 tahun lebih sih. Kak, ini kan ada ikon baru di sini. Yang saya tanyakan, apa yang Kakak rasakan Kak saat jembatan ini sudah beroperasi Kak? Ya, terutama senang. Soalnya setiap kali saya mau pergi kerja itu bisa lewat sini sih. Nggak harus muter ke Ampera lagi kan. Soalnya kalau muter Ampera itu pasti lumayan jauh jaraknya. Kalau lewat sini kan pasti 20 menit, 15 menit itu udah nyampe. Nah, kalau untuk masalah dampaknya Kak gimana Kak? Ya, kalau dampaknya sih biasalah. Kalau di perkotaan gini kan, kalau ada ikon-ikon yang baru pasti ada aja pengunjung yang ramai kan. Contoh-contohnya anak-anak muda yang setiap sore atau sampai malam suka nongkrong di pinggir jembatan. Itu kan dampaknya bisa membuat jalanan jadi macet. Nah, selain itu Kak, penyebab kemacetan itu apa aja Kak? Selain yang tadi. Ya, kalau untuk dilihat sih dari ruas jalannya sih udah lumayan lebar. Kalau untuk kemacetan itu mungkin minim, kecuali kalau ada angkutan-angkutan besar yang mogok di tengah jembatan. Mungkin itulah penyebab macet. Perbedaannya Kak antara sesudah dan sebelum adanya jembatan ini gimana Kak? Kalau perbedaan sih mungkin dari jalan-jalan lain yang sekitaran sini dulunya nggak terlalu dipakai kan, soalnya di sini terkenal rawan dan juga jalannya kecil. Kalau udah ada jembatan ini sih mungkin bisa jadi tempat yang ramai dan juga jadi jalan alternatif kalau untuk ke suatu tujuan. Oh, jadi itu bisa mempermudahkan ya Kak? Iya, bisa mempermudah. Untuk harapannya Kak gimana Kak? Harapan ke depannya jembatan ini? Ya, harapan saya sih semoga jembatan ini bisa dijaga. Nggak ada anak-anak muda yang suka mencoret-coret, apalagi merusak fasilitas umum di sekitar jembatan sini. Jembatannya bagus, Termasuk jembatan yang canggih, Mas. Jembatannya Kak? mantap. Jembatan Musinam ada jembatan yang sangat jarang. Karena terlihat sangat dekat dari jarak matahari. Karena dari pencahayaannya sudah bagus, ada konstruksinya bagus, dan ya sarannya juga bagus, Mas. Jembatan ini yang berposisi yang strategis di tengah kota. Kesannya ya tempatnya bagus, terus rame, tempatnya juga bagus untuk foto dan menarik. Baiklah, selesai sudah perjalanan kami di lokasi jembatan. Dari perjalanan ini, kami dapat menyimpulkan pentingnya AMDAL, khususnya dalam bidang pekerjaan umum, operasional jembatan. Dikarenakan pada bidang pekerjaan umum ini berkaitan langsung dengan rakyat sekitar, sehingga dampak dari pekerjaan ini sangat terasa bagi masyarakat umum. Sebagian besar pekerjaan umum sendiri juga memiliki tujuan untuk mempermudah masyarakat. AMDAL pada bidang pekerjaan umum sangat berperan penting, sehingga hasil pekerjaan dapat dirasakan maksimal bagi masyarakat umum. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, sebagian masyarakat memuji estetika dari jembatan ini, terutama saat malam hari karena jembatan ini akan bercahaya dengan indah. Namun sayangnya, masih sedikit masyarakat yang memanfaatkan akses jembatan ini sebagai lajur transportasi sehari-hari. Meski beberapa masyarakat sekitar mengaku adanya jembatan ini dapat mempermudah dan mempersingkat perjalanan mereka, namun sebagian masyarakat lain memiliki tujuan untuk sekedar berhenti di pinggir-pinggir jembatan dan bersuap foto. Tentu saja, hal ini dapat mengganggu akses jalan jembatan ini dan dapat menimbulkan kemacetan. Tak hanya itu,
akses jalan menuju jembatan ini juga dinilai belum memadai, terutama pada Jalan Fakih Usman seberang Ulu yang perlu diperlebar kembali. Dikarenakan kurang nyamannya akses jalan menuju jembatan juga dapat dikatakan sebagai penyebab kurang efektifnya operasional dari jembatan ini. Jembatan ini dikatakan memiliki tujuan pembangunan untuk mengurangi kemacetan pada Jembatan Ampera. Harapannya, agar tujuan tersebut dapat tetap dijaga sehingga jembatan ini dapat berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Demikianlah kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih.